warrant dan convertible bonds. Jadi derivatif yang pertama kita pelajari adalah option. Terbagi menjadi dua, call dan put. Kalian sudah tahu bahwa perhitungannya adalah menggunakan call, menggunakan Black-Scholes. Ada dua, menghitung nilai menentukan nilai dari call, bisa menggunakan binomial model, bisa menggunakan Black-Scholes model. Bagaimana menghitung put? Menggunakan put call parity, put dihitung dari call. Menggunakan perhitungan call, kita juga bisa menghitung nilai perusahaan, bisa menghitung merger dan akuisisi, bisa menghitung banyak yang di 2223, itu bisa kita hitung menggunakan call option. Derivatif yang berikutnya yang akan kita pelajari adalah warrants dan convertible. Nanti kita akan belajar bahwa warrant dan convertible itu dasarnya adalah call option juga. Jadi itu kenapa kita belajar option terlebih dahulu, terutama kita belajar secara spesifik call option, baru kemudian kita belajar derivatif yang lain. Nanti kesimpulannya, gampangnya adalah kalau kita belajar warrant dan convertible, maka sebenarnya dasarnya sudah kita dapat ketika kita mempelajari call option. Oke? Oke. Pertanyaan saya yang pertama, kita akan belajar warrant dulu. Apa beda warrant dengan option? Apa beda warrant dengan call option terutama? Ricky. Ya, Pak. Kalau warrant tuh Kenapa Ricky? Kalau warrant tuh biasanya diterbitkan oleh perusahaan, Pak. Oke. Kalau Sementara kalau option tuh individu-individu yang menerbitkan gitu. Individu yang menerbitkan. Itu kalian bisa lihat di halaman 753 ya. Perbedaan antara warrant dengan option. Jadi ada dua yang penting di sini. Satu, warrant itu dikeluarkan oleh perusahaan. Perbedaan yang pertama, ini poin yang pertama ya, itu menyebabkan hal penting yang berikutnya, perbedaan di jumlah lembar saham. Ketika call option di-exercise, tidak akan terjadi perubahan lembar saham yang beredar. Tapi jika warrant di-exercise, maka perusahaan akan menerbitkan saham baru sehingga jumlah lembar saham yang beredar akan bertambah. Siapa yang tidak mengerti? Jadi misalkan saya individu jual call option ke Ricky. Maka Ricky yang beli call option saya, ketika Ricky mengexercise, maka saya harus menyerahkan saham yang saya miliki ke Ricky untuk dibeli di harga tertentu. Atau kalau saya nggak punya saham, tapi saya sudah jual call option ke Ricky, kemudian Ricky mengexercise call optionnya, maka saya harus membeli saham yang beredar.
dengan harga yang sekarang dan menyerahkan ke Ricky dengan harga yang disepakati di exercise price. Apapun yang saya lakukan, apakah saya punya saham ataukah saya beli, tidak akan mengubah jumlah lembar saham yang beredar di pasar. Kalau yang beredar 1 juta, yang beredar akan tetap 1 juta. Karena dalam 1 juta itu ada yang sudah saya miliki, atau kalau misalkan saya beli dari yang orang punya 1 juta itu, saya serahkan ke Ricky. Apapun yang saya lakukan, apapun kondisi saya, apapun yang transaksi saya dan Ricky lakukan, yang beredar tetap 1 juta. Beda dengan Warren. Warren yang mengeluarkan call option adalah perusahaan. Sehingga kalau Ricky mengexercise call option itu, mengexercise Warren itu, saya akan beli di harga 80 gitu misalkan, maka perusahaan akan menerbitkan saham baru dan menjual ke Ricky di harga exercise price-nya yang 80. Jadi perusahaan tidak membeli dari yang beredar di pasar dan diserahkan ke Ricky, tapi menerbitkan saham baru. Jadi harus ingat dua perbedaan utama ini, karena ini yang akan membedakan semuanya. Sebenarnya satu sih yang membedakan, bahwa kalau call option itu yang mengeluarkan individu, sementara kalau warrant yang mengeluarkan perusahaan. Nah, turunannya jadinya banyak tuh. Kalau individu tidak akan mengubah lembar saham yang beredar, kalau perusahaan, kalau di exercise akan menerbitkan saham baru. Sehingga jumlah lembar sahamnya akan bertambah. Nah, itu kan sudah turunan. Nanti yang ketiga, kalian akan belajar. Karena jumlah lembar saham yang beredar bertambah, akan terjadi dilusi atau penurunan nilai saham. Karena kalau asumsinya nilai perusahaan tetap, jumlah saham yang beredar bertambah, maka nilai per lembar sahamnya akan mengalami penurunan, gitu kan? Itu yang namanya dilusi, penurunan nilai saham. Nanti kita akan belajar dilusi di perhitungan. Urutannya, siapa yang mengeluarkan, apa efeknya ke jumlah lembar saham yang beredar, apa efeknya ke nilai saham. Kalau option yang mengeluarkan individu tidak mengubah jumlah lembar saham yang beredar, nilai per lembar sahamnya akan tetap. Kalau warrant yang mengeluarkan perusahaan, jumlah lembar saham akan bertambah karena perusahaan akan menerbitkan saham baru. Yang ketiga, nilai saham akan mengalami dilusi atau penurunan nilai karena jumlah lembar sahamnya bertambah. Siapa tidak mengerti? Jelas? Jelas, Pak. Nggak ada pertanyaan ya tentang Warren ya? Oke. Kalau tidak, langsung ke ini berarti kita. Langsung ke example. Ini adalah contoh yang paling bagus untuk memahami perbedaan antara Warren dengan call. Ada perusahaan yang didirikan oleh Gould dan Rockefeller. Mereka mendirikan usaha untuk platinum, logam mulia. Masing-masing menyumbang. Modal awalnya mereka punya 6 ons ini, platinum. Kalau harganya 500, berarti 6 ons itu nilainya adalah 3.000 dolar. 3.000 ini dibagi 2. Gold nyumbang 1.500 equity,
Rockefeller 1.500. Totalnya 3.000. Utang 0. Aset 3.000. Ini ya. Bagaimana kalau call yang keluar, call option? Gold contohnya, jual call option ke Fisk. Dia jual call. Dengan memiliki call tersebut, exercise price-nya di harga 1.800. 1.800, periodenya 1 tahun. Within next year, artinya dalam 1 tahun. Fisk saya nggak tahu, Fisk atau Fiske. Fisk berhak membeli 1 lembar saham gold di harga 1.800. Ini dia. Sampai dengan saat ini, jumlah lembar saham yang beredar itu 2. 1 dimiliki oleh Gould, 1 dimiliki oleh Rockefeller. Nanti misalkan Fisk itu mengexercise, maka jumlah lembar saham tidak berubah, tetap 2. Komposisi kepemilikan akan berbeda. Fisk akan menggantikan Gould. Karena artinya Gould akan menyerahkan sahamnya untuk dibeli oleh Fisk di harga 1.800. Ada pertanyaan atau tidak? Alternatifnya, warrant yang dikeluarkan. Kalau warrant yang dikeluarkan, yang mengeluarkan bukan Gould atau bukan Rockefeller. Yang mengeluarkan adalah perusahaan. Jadi perusahaan mengeluarkan opsi ke Fisk untuk membeli 1 lembar saham perusahaan di harga 1.800. Kalau Fisk mengexercise, maka jumlah lembar saham akan berubah. Tidak lagi 3, tapi tidak lagi 2, tapi akan jadi 3. Kenapa? Karena kalau Fisk mengexercise, Gould akan tetap punya 1 lembar, Rockefeller akan tetap punya 1 lembar, perusahaan akan mengeluarkan 1 lembar saham baru untuk dibeli oleh Fisk di harga 1.800. Sehingga kalau Fisk mengexercise, jumlah lembar saham yang tadinya 2 akan menjadi 3. Ada pertanyaan atau tidak? Oke. Kalau tidak, ini skenarionya nih. 1 tahun lagi. Skenario yang pertamanya kan, kalau yang saat ini harga per onsnya 500, mereka punya 6 ons, 6 kali 500, nilai asetnya 3.000. Bagaimana kalau harga per onsnya naik menjadi 600? Kalau menjadi 600, tidak ada warrant yang dikeluarkan, tidak ada call yang dikeluarkan, maka neraca perusahaan akan berubah menjadi gini. Ini di sisi equity-nya ya. 600 dikali 6, 3.600. Berarti gambarnya kurang lebih kayak gini nih kalau seandainya kondisinya gini ya. Nah, 6 ons dikali 6 ons dikali dengan 600. 6 dikali 600 nilainya 3.600.
Tadinya kan gini, 3.000, 1.500, 1.500 gitu kan. Kalau 600 berarti 600 kali 6, 3.600, 1.800, 900. Nilai per lembar saham yang dimiliki oleh Gould dan Rockefeller naik sebesar 300. Kalau 700, 700 kali 6, 4.200 terbagi menjadi 2, 2.100, 2.100. Harga saham yang tadinya 1.500 naik menjadi 2.100. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Itu kalau Gould dan Rockefeller tidak menjual call, tidak menjual warrant. Tadi kan ceritanya Gould jual call ke Fisk. Kalau harga 600 kali 6, 3.600, masing-masing per lembar saham 1.800 harganya, maka Fisk punya pilihan. Dia bisa mengexercise call optionnya dengan harga 1.800, artinya Fisk akan menggantikan kepemilikan Gould. Tapi dalam kasus harga 600, Fisk berpikir, buat apa saya melakukan mengexercise call-nya? Karena saya tidak memperoleh keuntungan dari sana. Kecuali kalau Fisk ingin menjadi pemegang saham ya. Ya udah, saya membeli, mengexercise 1.800, toh saya dapat per lembar harga saham yang 1.800, saya menggantikan kepemilikan Gould. Tapi di sini asumsinya karena tidak menghasilkan keuntungan, maka dia tidak mengexercise. Jika harga saham 700 dikali 6, 4.200, dibagi 2, 2.100, 2.100, maka per lembar saham itu nilainya 2.100. Fisk akan mengexercise call option-nya. Kenapa? Karena menguntungkan bagi dia. Dia memperoleh saham yang nilainya 2.100 hanya dengan membayar sebesar 1.800. Ya. Sehingga kalau di sini itu akan ada keuntungan sebesar 300. Dari mana 300? 2.100 dia bayarkan dengan hanya 1.800. Gould yang rugi. Dia menjual 2.100 harga per lembar sahamnya dengan hanya 1.800. Jadi ada keuntungan 300. Kepemilikan yang tadinya Gould dan Rockefeller berubah menjadi Rockefeller dan Fisk. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Bagaimana kalau warrant dikeluarkan? Kasusnya sama dengan harga kalau harga per onsnya 600, 1.800, asumsinya karena tidak ada apa namanya? Tidak ada keuntungan, Fisk tidak akan mengexercise. Bagaimana dengan harga 700? Dengan harga 700, maka aset perusahaan nilainya 6 kali 700, 4.200. Sama di sini juga saham perusahaan ini nilainya, aset perusahaan nilainya 4.200. Dari 6 kali 700. Di sini 4.200. Jika Fisk memutuskan untuk mengexercise, maka dia melakukan pembayaran ke perusahaan. Sementara kalau call option, Fisk melakukan pembayaran ke Gould. Perusahaan tidak menerima apa-apa di sini. Gould yang akan menerima 1.800 dan menyerahkan kepemilikan ke Fisk. Cash flow perusahaan tidak berubah.
Sekali lagi, karena yang menerima cash adalah Gould. Kalau Warren, ketika Fish mengexercise, yang menerima cash adalah perusahaan. Sehingga cash perusahaan akan bertambah sebesar 1.800. 1.800 tambahan cash dari Fish ditambah dengan 6 ons kali 700, 4.200, maka aset perusahaan akan menjadi 6.000. 4.200 platinum, 1.800 cash. Perusahaan akan mengeluarkan 1 lembar saham baru untuk Fish. Sekarang jumlah lembar sahamnya menjadi 3. Kok di sini 2 tetap, di sini 2 tetap, di sini jadi 3. Karena ada 3 lembar saham yang beredar, sementara di sini 2 lembar saham, 6.000 dibagi 3 per lembar saham 2.000. Fish membayarkan 1.800, tapi profitnya dia memiliki 1 lembar saham yang harganya 2.000 dengan membayar sebesar 1.800. Profitnya 200. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak dari kasus ini? Ulang dari konsep pertama. Call yang mengeluarkan individu, Gould yang mengeluarkan. Tidak menyebabkan perubahan jumlah saham yang beredar, tetap 2. Nilai per lembar sahamnya dia akan membagi nilai perusahaan dengan jumlah lembar saham yang 2 ini. Tidak ada dilusi, tidak ada perubahan, 2.100. Warren yang mengeluarkan perusahaan. Implikasinya kalau di exercise, nilai cash perusahaan akan bertambah karena akan menerima pembayaran ketika di exercise oleh Fish. Jumlah lembar saham bertambah. Yang tadinya 2 dikeluarkan 1 lembar saham baru sehingga jumlah barunya 3. Akan ada dilusi dari jumlah lembar nilai saham. Yang tadinya 4.200 dibagi 2, 2.100. 6.000 dibagi 3 menjadi 2.000. Per lembar sahamnya yang tadinya 2.100 menjadi 2.000. Rockefeller itu mengalami dilusi. Yang tadinya per lembar seharusnya kalau harga 700 dia akan memiliki saham yang nilainya 2.100, tapi dengan exercise Warren, kalau Warrennya di exercise, per lembar saham Rockefeller tidak lagi 2.100 tapi mengalami dilusi menjadi 2.000. Keuntungan bagi Fish kalau dia menggunakan call akan peroleh keuntungan 300, kalau Warren akan peroleh keuntungan 200. Penyebab keuntungan ini yang berubah karena harga per lembar sahamnya mengalami dilusi. Mengapa mengalami dilusi? Karena jumlah lembar sahamnya bertambah. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Ilustrasinya. Ini dijelaskan di sini ya. Dari mana 6.000, 4.200 platinumnya, 1.800 cashnya. Di sini juga dijelaskan keuntungan Fish ketika melakukan transaksi call dengan Gould 300, 2.100 dikurangi 1.800. Sementara ketika mengexercise Warren keuntungannya hanya 200. 4.200 tambah 1.800, 6.000 nilai perusahaan baru dibagi dengan 3 lembar saham baru, 1 yang baru, 3 lembar saham yang beredar, 1-nya baru, 2.000 dikurangi 1.800, 200. Ada pertanyaan atau tidak?
Berarti kalau mengexercise call, gainnya 300, mengexercise warrant, nilainya 200. Keuntungannya. Oke. Kalau kembali ke teori option, karena kita bicara warrant kan bicara call option. Hanya bedanya yang menjual call option, yang satu individu, investor, yang satu perusahaan. Tapi kita sama-sama bicara call option. Sebagai pemegang call option, Fish melihat call dan warrant sama. Sama-sama berhak untuk membeli di harga tertentu, pada waktu tertentu. Kasusnya ini 1 tahun, saya bisa membeli di harga, Fish bisa membeli dengan harga 1.800. Itu kan buy call option. Kembali ke konsep call option, nilai call option tidak mungkin lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan pada saat mengexercise. Ini kan kita pelajari. Dan tidak mungkin lebih tinggi dari harga per lembar sahamnya. Jadi dia di antara sini. Sama, karena warrant adalah call option, maka konsep ini sama. Minimum price-nya atau lower limit atau boundary-nya yang paling bawah adalah keuntungannya. Kalau pakai contoh yang platinum, 300 ini. Keuntungan kalau dia call option. Dan 200 kalau keuntungan warrant. Apa bedanya? Kalau call option, keuntungan mengexercise call option, nilai perusahaan dibagi jumlah lembar saham, ini tadi yang 4.200, ya, dibagi dengan jumlah lembar saham yang masih 2, dikurangi dengan exercise price-nya 1.800, dapatlah 300. Itu call option-nya ya. Batas minimum call option dijual dengan harga 300. Saya nggak mungkin mau menjual call option ini di bawah 300. Pasti lebih. Batas bawahnya 300. Ini nih, kita ngomongin yang ini nih. Batas bawahnya adalah keuntungan yang besarnya 300. Sementara kalau saya mengexercise warrant, maka akan ada saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ini adalah 2+1. Nah ini satunya nih, satu lembar sahamnya nih, ini satunya. Ini duanya. Nilai perusahaan 7 kali 6, 4.200 nih di sini. 6 ons kali 700, 4.200 di sini. Kemudian Fish mengexercise 1.800 untuk satu lembar saham. Artinya cash flow perusahaan akan bertambah 1.800. Akan ada tambahan satu lembar yang dihargai 1.800 sehingga cash perusahaan akan bertambah 1.800. Jadi di atas nilai perusahaan nambah 1.800, di bawah jumlah saham beredar akan nambah satu lembar. Dikurangi exercise price. Oke. 24.5. Kalau 24.5 dari mana 24.5 ini rumusnya? Kan tadi sudah kita belajar, keuntungannya adalah 4.200 ditambah dengan 1.800 kali 1 dibagi dengan 2+1. 6.000 dibagi 3, 2.000. Dikurangi 1.800, maka keuntungannya 200. Kalau firm value saya sebut V, maka rumus ini ditambah dengan exercise price dikali dengan jumlah lembar saham beredar baru per
saham lama plus jumlah saham baru dikurangi exercise price. Itu ya. Ini kalau saya ubah menjadi seperti ini persamaannya. Boleh kan? Karena ini kan sama dengan 1. Siapa yang tidak mengerti dari persamaan 1 ke persamaan 2? Sama ya? Oke. Berarti kalau saya kalikan exercise price dengan kurung ini akan jadi langsung ya, E dikali jumlah lembar saham lama minus plus E dikali jumlah lembar saham baru setelah warrant. Ini. Ini adalah persamaan 3. Jadi karena penyebutnya sama, saya gabung. Denominatornya sama ya, saya gabung. E saya kalikan dengan jumlah saham lama. Oh, ini salah nih. Minus. Minus E kali plus crash W. Ini dia. Minus E. Minus E. Sampai situ ada pertanyaan? Kalau tidak, berarti ini bisa saya coret. Dengan kata lain, keuntungan dari warrant bisa saya sederhanakan V ditambah, V dikurangi E kali jumlah lembar saham lama dibagi dengan jumlah saham lama plus jumlah saham yang baru ketika mengeluarkan warrant. Ini rumus nomor 4. Sudah? Sekarang lihat rumus nomor 24 nih. Rumus 24.5. Ini kan kalau saya sederhanakan, saya kalikan ini dengan faktor pertama, kemudian saya kalikan ini dengan faktor kedua. Gitu ya. Hasilnya adalah dikalikan faktor pertama, crash-nya hilang kan? V per crash tambah crash W. Karena ini hilang. Ini dikali ini dikurangi
exercise price kali crash per crash tambah crash week. Ini dia. Ini kalau digabung V dikurangi E kali jumlah lembar saham lama per crash tambah crash week. Lihat ya. Ini sama. Artinya 24.5 adalah bentuk lain dari 24.4. Sampai situ ada pertanyaan? Kalau kita bandingkan 24.3 dengan 24.5, lihat ya, 24.3 dengan 24.5, maka 24.3, semua 24.3 adalah yang di dalam kurung di 24.5. Kalau saya tandain ya, nih. Ini semua itu masuk ke sini nih. Firm value of net debt dibagi dengan jumlah lembar saham lama dikurangi dengan exercise price. Berarti kalau kalian lihat 24.3 dan 24.5 keuntungan call dibandingkan dengan keuntungan warrant. Sudah? Berarti kalau dilihat ini, saya sederhanakan nih. Dengan melihat 23, dengan melihat 24.3 dihubungkan dengan 24.5, maka keuntungan warrant sama dengan crash per crash ditambah crash W keuntungan call. Lihat ya. Keuntungan warrant adalah crash dibagi crash plus crash W dikali keuntungan call. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah ini nih. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa sih keuntungan call itu 300, kemudian keuntungan warrant cuma 200?
Kan di sini tadi, kenapa keuntungan call 300 sementara keuntungan warrant cuma 200? Jawabannya karena ketika mengeluarkan warrant, saham mengalami dilusi. Di mana dilusinya? Tadinya 2, kemudian dikeluarkan satu saham baru, sehingga sahamnya menjadi 3. Itu yang menyebabkan keuntungan fees yang tadinya 300 kalau di call menjadi hanya 200 di warrant. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Berarti ini yang penting nih. Nih. Ini adalah faktor dilusi yang membedakan antara warrant dan call. Karena ada faktor dilusi ini, maka kita juga bisa menghitung harga warrant menggunakan konsep yang sama. Kita bisa bilang bahwa harga warrant adalah harga call dikali dilusinya. Salah saya ini. Bukan ini, tapi ini. Harga warrant adalah harga call dikali dilusinya. Bagaimana menentukan harga call? Tadi mau pakai binomial atau Black-Scholes. Tapi balik lagi ke call. Kita hitung dulu call-nya berapa, baru nanti kita hitung harga warrant-nya. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Jadi kalau kembali ke sini, ya udah tinggal dihitung berapa harga call untuk exercise price 1.800. Kalau binomial ya. Karena exercise price-nya ini 1.800. Harga sekarang sahamnya 1.500. Tinggal dicari R-nya berapa, jangka waktunya berapa T gitu misalkan. T-nya 1 tahun. Alternatifnya bisa berubah menjadi berapa tadi? 2.100 atau berapa? Atau tetap 1.800. Kalau binomial ya. Intinya adalah bagaimana menghitung harga call yang exercise price-nya 1.800 sama saja menghitung call yang exercise price-nya 1.800. Kemudian harga call itu dikali dengan dilusinya. Bagaimana menghitung dilusinya? Jumlah lembar saham lama dibagi dengan jumlah lembar saham lama dibagi dengan jumlah lembar saham lama plus saham baru yang dikeluarkan dari warrant. 2 dibagi 2 plus 1. Itu untuk menentukan harga warrant. Ada pertanyaan sampai di situ?
Tidak ada? Jelas semuanya? Jelas, Pak.